Oke, berikut kita akan lihat dua contoh soal untuk pembuktian transformasi, satunya menggunakan rumus, satunya yang menggunakan definisi. Ini ada di modul kalian di soal-soal latihan 3 nomor 1 dan 2. Untuk yang pertama, rumus yang diberikan adalah kalau saya punya sebuah fungsi diberikan dengan rumusnya fx, y sama dengan negatif x, negatif y, kita disuruh buktikan apakah sebuah transformasi. Jadi seperti yang sudah kita tahu, kita membuktikannya dua langkah, yaitu yang pertama buktikan D injektif, dan yang kedua kita akan membuktikan bahwa fungsi ini merupakan fungsi surjektif. Untuk yang injektif, sudah kita tahu sama-sama bahwa kalau saya punya x1, y1 tidak sama dengan x2, y2, maka akan dibuktikan apakah fx1, y1 itu tidak sama dengan fx2, y2. Asumsinya adalah kebalikan dari apa yang mau kita buktikan. Berarti fx1, y1 sama dengan fx2, y2. Untuk yang x1, y1 rumusnya yaitu negatif x, negatif y, berarti jelas negatif x1, negatif y1 sama dengan negatif x2, negatif y2. Dari sini jelas ya, karena ini dua merupakan pasangan titik, berarti yang ini sama dengan ini, sedangkan yang di belakang sama dengan belakang pasangan. Berarti yang pertama kita punya negatif x1 sama dengan negatif x2, yang kedua kita punya negatif y1 sama dengan negatif y2. Ini artinya apa? Ya berarti artinya x1 sama dengan x2, sedangkan ini y1 sama dengan y2. Selagi kita memiliki x1 sama dengan x2, x1 sama dengan y2, maka yang kita dapatkan adalah x1, y1 itu sama dengan x2, y2. Kenapa? Ya karena x1 sama dengan x2, y1 sama dengan y2, berarti yang kita dapatkan adalah x1, y1 sama dengan x2, dengan y2. Hal ini bertentangan dengan apa yang kita punya sebelumnya, yaitu yang mau kita buktikan tadi, bahwa tadi kita bilang yang kita punya tadi x1, y1 tidak sama dengan x2, y2. Tapi ternyata yang saya dapat malah x1, y1 sama dengan x2, y2. Maka asumsi yang kita buat ini bernilai salah, sehingga terbukti fx1, y1 itu tidak sama dengan fx2, y2. Karena ini yang bernilai benar. Karena ini terbukti, maka dia terbukti injektif. Yang kedua, kita akan buktikan surjektif. Surjektif apa? Kita misalkan bahwa awal titik awal x, y, maka bayangannya itu kita misalkan dari x aksen di aksen. Yang mempermudah untuk kita melakukan perhitungan secara aljabar. Jadi saya akan buktikan apakah untuk setiap x aksen y aksen itu terdapat x1, y1. Oke, kita mulai dari yang ini. Kita pasang dulu rumusnya ya. Karena rumusnya itu untuk x aksen y aksen, ingat bahwa x aksen y aksen ini sama saja dengan fx, y. Jadi yang pertama ya untuk yang ini, maka x aksen, y aksen itu sama dengan negatif x, negatif y. Jadi bisa dituliskan x aksen sama negatif x, y aksen sama negatif y. Ingat, karena kita mau membuktikan, kita cari x, y-nya, berarti yang saya harus dapatkan adalah x bla bla bla, x sama dengan bla bla, y sama dengan bla bla. Oke, ini ya mudah ya. Kalau x aksen sama negatif y, berarti x sama dengan negatif x, aksen dengan negatif y, aksen. Maka terbukti untuk setiap x aksen, y aksen terdapat x, y di mana x sama dengan negatif x aksen, y sama dengan negatif y aksen. Jadi terbukti surjektif. Maka karena ini sama-sama terbukti injektif surjektif, maka ini injektif. Dengan sendirinya terbukti bahwa sebuah transformasi. Oke, kita lanjut ke nomor 2.
nomor 2 di sini kita punya kondisi dengan definisi yang diberikan yaitu di soal. Jadi misalkan S dan T adalah dua buah garis sejajar dan misalkan ada sebuah titik, ini nama titik A, di tengah antara dua garis tersebut. A adalah sebuah fungsi F dengan domainnya S yang didefinisikan sebagai berikut. P elemen dari S, maka P aksennya itu adalah P di mana garis PA itu beririsan dengan garis T. Ini artinya apa? Kalian harus paham. Makanya sebelumnya itu kita harus menguasai betul geometri dasar karena akan sangat dibutuhkan di geometri transformasi. Garis yang beririsan itu seperti apa beda lambang garis, beda lambang ruang garis, sebuah titik itu merupakan elemen anggota dari sebuah garis itu maksudnya apa gitu. Kalian saat itu saya anggap kalian sudah melewati geometri dasar geometri, harusnya sudah paham dan memang harus sudah paham sehingga untuk mengerjakan geometri transformasi tidak mengalami kesulitan gitu. Tidak perlu diulang lagi karena itu harusnya sudah tahu. Jadi kita langsung mencoba memvisualisasikan kondisi dari definisi pemetaan tersebut. Jadi di sini dia bilang ada S dan T yang garisnya sejajar. Saya buat dulu nih, kita buat dulu ada dua buah garis yang sejajar. Ya kalian juga harus tahu bahwa garisnya sejajar itu seperti apa. Mungkin gambar garis saya tidak begitu lurus, tapi ini kita anggap dua garis sejajar. Ini garis S, ini garis T. Nah, selanjutnya apa? Ada sebuah titik tengah antara dua garis tersebut. Titik tengah yang disebut titik A. Di antara dua garis ya, berarti A ada di antara dua garis. Sebenarnya mau letaknya dimanapun, that's okay, sepanjang kau membuat garis S dan T-nya juga panjang ya gitu. Karena namanya garis jadi tidak akan berhenti. Jadi ini yang bisa kita buat kalau di kertas dimensi 2 yang kita punya ya. Kurang lebih seperti ini. Ini titik A. Terus selanjutnya apa? A adalah fungsi F, di mana domain A fungsi F dengan domain S didefinisikan sebagai berikut gitu ya. Jika P elemen dari S, jadi ada sebuah titik, kita tahu garis itu adalah kumpulan-kumpulan titik. Nah, jadi kalau P elemen S, it means P ada di ruas garis di garis S. Maka bayangannya bagaimana? Ini rumus yang diberikan atau definisi yang diberikan. Maka P aksennya itu atau FP itu adalah FP-nya itu adalah sebuah titik, di mana titik itu adalah garis PA beririsan dengan garis T. Jadi kita menarik sebuah garis yang melewati titik P dan titik A. Oke, jadi kita coba. Jadi saya punya titik P ya sini ya. Titik P. Yang mau kita cari sekarang P aksen atau bayangan dari titik P atau hasil pemetaan dari titik P. Di sini dia bilang ruas garis PA beririsan dengan garis T. Kita gambar dulu garisnya, namanya garis ya tidak berhenti ya. Oke, dia melewati A, otomatis juga beririsan dengan T. Sorry, ini anggap lagi di sini. Terus mungkin saya punya lagi titik lain gitu, misalkan titik R. Jadi karena tadi untuk yang titik P ini garis yang melewati titik P dan A, terus beririsan dengan titik garis T, maka disinilah hasil irisan ini sebuah titik, di mana titik inilah bayangan dari si titik P atau inilah P aksen. Jadi kalau R di sini, maka bayangannya adalah kita tarik garis yang melalui titik R, terus melalui titik A, terus beririsan dengan garis T. Maka titik potong antara garis ini dengan titik T ini merupakan bayangan dari titik R. Nah, simbol visualisasinya seperti ini, kondisinya seperti ini. Silakan dijawab soal-soalnya berdasarkan apa yang ditanya. Jadi pertama tentukanlah range dari F, fungsi F ya, range daerah hasil gitu. Karena semua daerah asal atau domain itu adanya di S, dan kita lihat di sini ya,
daerah asalnya P dan R. Ternyata R aksen, P aksen semuanya dari mana? Oh, adanya di T. Jadi kalau saya punya titik-titik lain nih, misalkan banyak titik kan ada di IMS. Coba kalian cari titik lain. Kira-kira nanti semua bayangannya di mana? Karena syaratnya dia harus melalui titik A, tarik garis melalui titik A, terus potongan di titik T, otomatis nanti semua daerah hasilnya adanya di mana? Ya pasti adanya di garis T. Semua titik-titik di garis T ini merupakan bayangan atau hasil pemetaan dari titik-titik yang berada di garis S. Jadi jawaban range dari F ya, garis T. Buktikan apakah D dan E titik yang berbeda di S, maka D aksen sama dengan DE. Oke, ini anggap saja saya ganti ya. Karena kita sudah terangkan P dan PR, anggap saja ini P, ini titik R, and then P aksen, R aksen, DE di mana P aksennya itu F, P dan R aksennya F, FR. Oke, apakah akan buktikan bahwa jika D dan E titik yang berbeda, maka D aksen R aksen sama dengan D, apakah P aksen R aksen itu sama dengan PR ya, sorry. PR sama dengan P aksen R aksen. Kalau kita lihat di sini, secara geometri ketika kita gambarkan, kita menemukan dua buah segitiga yang ekivalen ya, yang sama. Dengan kata lain, ini dia memiliki dua sudut yang bertolak belakang, terus kita mendapatkan dua segitiga yang sama, otomatis P ini pasti sama, jarak PR itu sama dengan jarak R aksen P aksen. Kenapa kita bisa buktikan bahwa sama? Ya kita tinggal buktikan sudut-sudut yang berhadapan sama, sudut-sudut yang bersinggungan sama, dan menghasilkan dua buah segitiga yang sama. Sehingga otomatis PR itu sama dengan P aksen. Apakah F sebuah pemetaan satu-satu? Itu kita harus buktikan apakah dia pemetaan fungsi injektif. Maka tinggal kita lihat apakah ketika P-nya tidak sama dengan R, apakah benar bahwa P aksen juga tidak sama dengan R aksen. Kita lihat di sini jelas ketika P-nya tidak sama dengan R, maka kita juga mendapati bahwa P aksen juga tidak sama dengan R aksen, karena tidak akan pernah sama, tidak akan ketika P dan R tidak beda, maka pasti P aksen-aksennya juga beda. Tinggal kita buat seperti pembuktian sebelumnya. Kalau saya punya P tidak sama dengan R, maka yang akan saya buktikan adalah P aksen tidak sama dengan R aksen. Maka asumsinya apa? Asumsinya adalah P aksen sama dengan R aksen. Asumsi ini yang akan kita jabarkan. Apa yang terjadi ketika P aksen sama dengan R aksen? Ketika P aksen sama dengan R aksen itu, yang terjadi di sini adalah dua buah titik ini menjadi titik yang sama. Dengan kata lain, ruas garis P aksen dan garis R aksen akan memiliki dua titik potong, yaitu A dan B aksen sama dengan R aksen. Itu sudah bisa bayangkan ya, kalau saya punya dua buah garis dan ternyata kondisinya dia punya dua buah titik potong, ya otomatis dua garis itu sekarang akan tampak sama. Karena A titik potong, A berada di tengah, kalau di sini P aksen sama dengan R aksen, otomatis yang terjadi adalah P sama dengan R yang saya dapat sini. Hal ini akan bertentangan dengan yang sebelumnya bahwa P tidak sama dengan R. Ketika sudah dapat yang bertentangan, maka asumsinya bernilai salah, sehingga yang benar adalah P aksen tidak sama dengan R aksen. Sehingga terbukti bahwa ini adalah sebuah fungsi injektif.
Oke, yang berikut nanti yang soal-soal yang lain silakan dikerjakan untuk tugas.